Kalaupun ada narasi di mana kami menyatakan ini harus dihentikan demi hukum, bukan berarti kami menyerah. Sekali lagi, itu penting banget. Jangan salah quote, jangan kemudian diplesetkan karena termul ya. Wah, termul itu kan saya paling suka itu ketika Pak JK mengucapkan beritahu termul itu. Nah, kami tetap mengejar ijazah 99,9% palsu ini. Saya sangat mengapresiasi sekali lagi apa yang Troya lakukan terhadap saya dan Dr. Tifa, karena itu semua adalah mewujudkan bahwa kita tidak boleh serampangan, kita tidak boleh sembarangan menerapkan undang-undang, terutama undang-undang ITE, ya, yang itu sudah 2 kali direvisi. Undang-undang ITE nomor 11 2008 direvisi pertama menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2016 dan direvisi berikutnya menjadi undang-undang nomor 1 tahun 2024. Dan yang sangat krusial, penerapan pasal 32, 35 seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Refli, sampai oleh Dr. Didit, dan juga ditambahkan oleh Pak Al-Katiri dan teman-teman semuanya, itu adalah penerapan yang salah. Maka dari itu kami kemarin mengajukan beberapa langkah, termasuk ke Mahkamah Konstitusi, kemudian ke berbagai tempat. Dan itu semua masih ongoing, masih dalam berjalan. Intinya apa? Kalaupun ada narasi di mana kami menyatakan ini harus dihentikan demi hukum, bukan berarti kami menyerah. Sekali lagi, itu penting banget. Jangan salah quote, jangan kemudian diplesetkan karena termul ya. Wah, termul itu kan saya paling suka itu ketika Pak JK mengucapkan beritahu termul itu. Nah, itu ya, itu bagus banget ya. Terima kasih Pak JK, hormat kami ya. Itu apa? Karena mereka sering memelesetkan, dikira menyerah gitu. Kenapa nggak nampil RJ? Justru RJ itulah yang menyerah kalah. Restoratif justice itu menyerah kalah supaya mereka tidak lanjut gugatannya. Sehingga begitu nggak lanjut, yang dari sisi sono aman, merasa aku nggak jadi ke persidangan, nggak perlu tunjukin ijazahnya. Kami tetap mengejar ijazah 99,9% palsu ini. Udah jelas, cuman memang forumnya tidak pada saat forum ketika pengadilan untuk kasus pencemaran nama baik dan fitnah, bukan di situ forumnya. Coba teman-teman sekali lagi bayangkan, kalau itu sidang yang nanti akan dihadiri, misalnya pelapor, ini pun kalau hadir pelapor, karena yang kami dengar pelapor sedang membayangkan supaya dia tidak perlu hadir, hanya pakai surat kuasa. Nah kalau hadir pasti akan ditanyakan, pelapor benar ini ijazah Anda? Coba tunjukkan jaksa, tunjukkan oleh jaksa, benar yang mulia. Kemudian saudara tersangka atau terdakwa, benarkah Anda pernah hadir di acara ABC? Benar. Udah, itu aja. Dari situ kemudian ijazahnya dilihat sekilas oleh hakim, udah. Apa itu pembuktian ijazah? Tidak sama sekali. Pembuktian ijazah itu ada yang seperti di sidang CLS di Solo yang secara aneh itu kemudian dihentikan di akhir. Penghentian tidak kompetensi dan lain sebagainya itu harusnya di depan, tiba-tiba di belakang. Makanya Tokham juga lagi mendampingi para purnawirawan TNI untuk terus dengan CLS dan jangan mangkir lagi dari sidang CLS yang ada di Jakarta Selatan, karena itu untuk menguji ini. Jadi kami akan yakinkan bahwa yang namanya pengejaran soal ijazah palsu ini terus dilakukan. Nah kemudian apa? Kami terus menyampaikan ya Mas Refli dan teman-teman yang lain bahwa kenapa dukungan sebelum nanti kita bicara detail soal topi merah, kenapa dukungan saya ada terhadap yang karena ini untuk menjawab peristiwa persis seminggu yang lalu. Jadi seminggu yang lalu itu ada peristiwa bagus di salah satu TV swasta yang mikrofonnya ada di sini, sekali lagi terima kasih ya. Yang waktu itu kita bongkar habis orang yang awalnya bilang saya akan menelanjangi Roy. Taunya dia sendiri yang telanjang ya gitu. Jadi artinya apa? Ya ditelanjangi oleh statement-statementnya sendiri. Bahkan terima kasih TV yang bersangkutan malah sudah nulis nih, membuat liputan bagus nih, jejak digital respon. Wah, ini bagus. Teman-teman nonton aja itu. Ya, itu ada banyak tuh statement, termasuk dia statement soal saya akan gugat 126 triliun kepolisian kalau tidak bisa membuktikan. Mana sekarang? Buktikan kalau kamunya balik badan ya. Itu buktikan. Kemudian juga nanti akan dikejar. Soal ini malah justru dari termul sendiri. Soal ijazah palsu dan juga soal surat kematian yang ada di dia. Itu harus dikejar. Dan seminggu yang lalu itulah makanya ketika TV yang bersangkutan menampilkan ini pada jam 8 lebih 8 menit ya. Kemudian itu menit ke 49 kalau ada rekaman YouTube-nya, dia sendiri mengatakan silahkan dianalisa dan ini terbuka.
Lah begitu kita analisa, dan ini bukti ya, bahwa gambar yang tadi itu tertayang di TV. Jadi ada hostnya, Mas Aiman, dan kemudian ini si Dokter Rismon Hasyolan Sianipar M. Nah itu dengan dia katanya minta dipanggil begitu, ya. Momon kan kalau dipanggil si Momon marah katanya. Ang ini ya. Itu jelas betul bahwa di situ tampak adanya kesalahan. Kesalahan antara lain adalah munculnya tulisan atau kemudian yang disebut sebagai microtext itu ya, microtext atau kemudian itu yang disebut ada tulisan bukan Universitas Gadjah Mada tapi Universitas Gadjah Adam. Nah, itu fakta nih loh. Ada screenshotnya persis. Jadi bukan hanya dari gambar. Nah, itu nanti detailnya pada bagian kedua ketika kita jawab soal hukum yang ada. Tapi yang jelas apa? Kemudian itu terjadi karena ada sebuah WA, meskipun ini nomor pribadi yang nanti kita bahas ya, yang itu dikirimkan kepada yang bersangkutan pada topi merah. Nanti kita bahas ini. Perlu tidak kita jawab, tapi yang jelas saya minta izin kepada Bang Refli dan juga kepada Troya, Tokhom, dan kemudian kepada TPDT bahwa saya akan mendampingi topi merah ya di dalam kasus, dan saya bersedia menjadi saksi karena saya ada di tempat ketika kejadian di lantai 3 gedung Ainis itu. Pak Refli juga ada itu ya. Ya, dan teman-teman lain juga ada. Bahkan ya. Saya ngundang topi merah. Iya, gitu. Bahkan beliau ngundang topi merah. Kemudian salah satu penasihat hukum yang nanti akan terlibat di dalam itu adalah juga hadir waktu itu bicara juga di acara Rakyat Bersuara. Ada 2 sebenarnya. Satu bicara di stage, bicara di panggung, yang satu bicara juga di floor. Ya. Jadi temuan terbarunya kami apa? Yang namanya Gadjah Adam ini sekali lagi, itu kalaupun itu disebut sebagai sesuatu yang resmi dari UGM, kita tanya, keputusannya mana? UGM kalau itu menyatakan itu resmi, itu microtext pengaman. Ya, ada nggak? Jangan buat keputusannya mundur. Kemudian saya belum akan bocorkan di sini ya. Posisi tulisan Gadjah Adam itu di antara tulisan Universitas Gadjah Mada itu tidak sama dengan ijazah yang disebut-sebut itu ijazah dari Joko Widodo. Dan topi merah juga sudah membuktikan dengan menggunakan program yang sama tidak muncul ya tulisan-tulisan ini. Jadi artinya tulisan-tulisan ini tidak muncul kalau digunakan rumus yang atau hitungan yang ada pada lakukan oleh si Rismon. Jadi sekali lagi kita tetap tantang dan jangan coba-coba ada orang-orang yang kemudian ikut ribut juga sok-sok mengaku UGM. Ada tuh satu orang itu ya, namanya Andi Asuwan itu ya. Ya. Iya loh namanya itu kok protes Andi Asuwan ya. Namanya itu dia bukan UGM, bukan apa, nggak ada legal standing. Dia ikut aja ribut aja dan mengatakan saya dapat dari agama bela UGM. Apa yang dia hadirkan itu adalah bukan foto asli, saya yang motret sendiri ada di tempat. Dia hanya dapat dari orang lain, dia gaya aja. Ya maklum lah kalau pendidikannya D3 sastra itu ya kayak gitu itu orangnya. Oke, saya kira itu dulu ya. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.